Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau ada video panjang seperti ini, berarti kita sudah hari apa? Betul sekali. Sekarang kita sudah ada di hari Senin, ya. Alhamdulillah, balik lagi sama saya, Nurina Miriam, di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Kali ini kita mau bahas apa sih? Masih sama kok kayak episode selanjutnya, episode sebelumnya. Maafkan, saya tuh kalau udah ketemu sama teman-temannya udah bawaannya udah senang aja gitu. Jadi urusan mulut nih kadang-kadang belibet-belibet sendiri. Ya, episode minggu lalu itu kita bicara tentang kakak aku naksir pacar orang. Boleh nggak sih naksir pacar orang? Ya, boleh-boleh aja ya. By the way, ini part 2-nya ya. Kalau yang part satunya itu ada di video minggu lalu. Pengen tahu kayak apa? Coba nonton dulu ya. Oke, balik lagi. Sebenarnya Pak naksir pacar orang itu bener. Boleh nggak sih? Boleh. Naksir siapapun boleh, nggak ada yang ngelarang. Ya kan? Tapi yang nggak boleh itu adalah nonton dulu video minggu lalu ya, baru deh tahu apa yang saya omongin kali ini ya. Oke, saya mau lanjutin poin gimana caranya cara elegan untuk untuk mengalihkan ya pokoknya gitu deh ya. Sebenarnya naksir pacar orang itu menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan buat siapa? Buat kamu, buat dia, atau buat kekasihnya? Nah, kan? Oke, nih poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah coba kamu pelan-pelan bayangkan kalau misalnya kan kamu naksir pacar orang nih. Terus kamu bayangkan kalau misalnya kamu udah jadian sama si pacar orang ini ya. Terus udah gitu dia memutuskan hubungannya dengan sebelahnya, dengan pasangannya. Kalau misalnya kamu jadian sama dia, terus apakah kamu yakin dia tidak akan melakukan hal yang sama nanti di masa depan pas sama kamu? Yakin gak dia tidak akan selingkuh lagi dari pacarnya, dari pasangannya yang sekarangnya itu kamu? Ayo, yakin gak? Ya kan? Karena dengan orang lain aja dia mau meninggalkannya demi untuk kamu. Nah, kalau misalnya kamu sudah sama dia, apakah kamu yakin dia tidak akan meninggalkan kamu untuk orang lain? Ya kan? Karena saya sih pernah dengar ya, nggak pernah ngalamin, alhamdulillah nggak pernah ngalamin dan tidak pernah melihat orang-orang sekeliling saya mengalami seperti ini, bahwa once a cheater always a cheater ya. Kalau udah pernah selingkuh berarti selanjutnya akan selingkuh lagi. Tapi saya nggak pernah ngalamin ya, saya nggak pernah ngalamin dalam pribadi saya nggak pernah ngalamin sama teman-teman saya gitu. Tapi ada itu ungkapan seperti itu ada, dan saya pinginnya itu tidak terjadi di kamu. Terus gimana caranya supaya tidak terjadi di kamu? Ya udah, nggak usah dilanjutkan lagi itu naksir-naksiran sama pacar orang, ya kan? Kalau dia kejadian begitu lagi gimana? Ayo, nih saya bacain ya biar jelas ya. Kalau dia begitu mudah, kalau gebetan kamu itu begitu mudah meninggalkan atau berpaling pada pasangannya sekarang, apa kamu yakin dia tidak melakukan hal yang sama padamu nanti? Apa kamu tega merusak hubungan orang yang sudah bertahun-tahun atau sudah lama bersama, dan melewati jatuh bangun berdua? Kamu yakin mau merusak itu semua? Ya kan? Ya kalau yakin pasti ada sesuatu yang aneh di pikiran kamu. Jangan ya. Oke. Jangan merasa menang atau lebih jago kalau kamu berhasil merebut dia. Kan karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi padamu ya saat sudah bersama dia.
Nah, nggak ada yang jamin dia nggak bakal ninggalin kamu loh. Nah, itu dia yang tadi saya omongin, once a cheater, always a cheater. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi sama kamu. Nah, supaya tidak terjadi sama kamu, bagaimana caranya? Ya, you know what to do, kan? Kamu tahu apa yang saya omongin, ya. Oke. Terus kenapa, poin selanjutnya, kenapa kamu harus pelan-pelan meninggalkan atau melupakan perasaan kamu terhadap pacar orang itu? Adalah kamu berhak, kamu sangat berhak mendapatkan orang lain yang jauh lebih bagus daripada dia. Ya, kamu berhak mendapatkan orang lain yang jauh lebih tepat untuk kamu sendiri. Ya, nih kan kalau misalnya kita ngeliat orang nih ya, wah tuh apa namanya, apalagi dia sudah punya pasangan ya, pacarnya sih itu keren banget loh, dia udah cakep ya, ganteng atau cantik, pinter, terus udah gitu berwibawa, manis, lembut, gini-gini gitu-gitu, pasti ya rumput tetangga mana ada yang nggak lebih bagus daripada rumput kita sendiri kan, pasti rumput tetangga itu pasti lebih hijau dari rumput kita, ya kan. Nah, kamu tuh ngerasa dia bagus, terus udah gitu ngerasa udah ngeklik nih sama pacar orang ini ya. Kliknya udah dapet, nyetrum-nyetrumnya udah dapet, chemistry-nya udah masuk sama kamu gitu. Tapi ingat, ingat, ingat ya. Kamu gak perlu denial, kamu gak perlu apa ya? Denial tuh apa? Menyangkal bahwa dia sudah ada yang punya. Nah, itu tadi tuh ya. Ingat-ingat yang harus kamu masukkan ke dalam pikiran kamu adalah kamu berhak mendapatkan orang yang jauh lebih baik dan lebih tepat untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Ya, bukan orang yang memiliki pasangan. Nah, orang yang tepat itu bukan berarti dia sudah punya pasangan terus orang yang tepat buat kamu, bukan ya. Itu tadi kalau misalnya kamu mau apa naksir-naksirin pacar orang, yakinkan dulu kalau dia nggak ada yang punya, gitu. Yakinkan dulu bahwa dia nggak ada pasangannya, baru deh kamu boleh naksir tuh orang, ya, ya. Yang harus kamu ingat, apa namanya, di dunia ini pasti selalu ada hubungan sebab akibat. Ya kan? Ada akibat pasti ada sebab pasti ada akibat. Kalau bahasa bahasa gaul, bukan nggak bahasa gaul ya, bahasa yang baku sekarang itu, karma itu ada loh. Kalau kamu pernah misahin orang yang sudah berpasangan ya, itu pasti someday nanti kamu juga akan merasakan hal yang sama dengan pasangan kamu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu mau itu terjadi pada dirimu, wahai sayangku? Ya, jangan ya, kalau kamu nggak mau hubungan kamu nanti diganggu, udah nggak usah ganggu-ganggu hubungan orang. Oke? Ya dong, pastinya dong, ngapain ya kan? Next, oke lanjut aja nih, next gitu kan. Poin selanjutnya adalah stop, berhenti, dipotong aja. Stop menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Maksudnya gimana? Ya, aku bacain lagi. Kalau kamu merasa hampa setelah menjauh dan mengurangi intensitas pertemuan kamu sama pasangannya, kamu mungkin butuh lebih banyak me time ya. Jangan mudah menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain ya, termasuk juga pada pasangan, apalagi pasangan itu adalah pacar orang ya, atau kekasih orang. Jangan. Jadi kalau kamu misalnya sudah memutuskan, oke, saya akan berhenti dulu, bukan berhenti dulu, saya akan berhenti mendekati dia karena saya tahu dia sudah ada yang punya. Berarti kan kamu butuh waktu, berarti kamu punya banyak waktu untuk sendiri kan ya. Nah, jangan sekali-sekali berpikiran bahwa kok aku nggak bahagia ya, nggak ada dia ya. No, 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 no. Jalani hidupmu sendiri.
Gak usah tergantung, gak usah tergantung pada orang lain, tidak usah menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak sama dia berarti kamu tidak bahagia, atau kamu tidak bahagia kalau tidak ada si pacar orang ini, it's definitely very very wrong. Ya, salah sama sekali. Karena kebahagiaanmu adalah kamu sendiri yang menciptakan. Kebahagiaanmu adalah di kepala kamu. Ya, jadi kepala kamu sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu. Ya, bukan orang lain, apalagi pacar orang. No 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 no, ya kan? Nah, keren ya kita ya. Kok keren? Ya, memang kalau sudah selesai masa-masa ini sudah selesai, kamu akan mendapatkan bahwa diri kamu adalah orang yang keren karena kamu berhasil meninggalkan rasa kamu yang kamu rasakan di dalam hati yang yang naksir pacar orang itu, ya. Dan ini adalah poin yang paling indah kalau menurut saya, ya. Poinnya adalah nikmati proses merelakan. Kok dinikmati sih merelakan? Berarti kan kita harus ninggalin sesuatu. Kok itu namanya nikmat sih? Oh iya dong, nikmat dong. Ya memang, yang namanya merelakan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini gampang banget nih balik-balik nih ya. Tapi merelakan itu tidak semudah itu, ya kan? Kali ini kamu harus berbesar hati. Berbesar hati untuk melepaskannya. Nih, aku bacain lagi ya. Kali ini hatimu harus lebih besar dari perasaanmu padanya. Tuh kan, kamu harus berbesar hati, ya. Dan meninggalkan perasaan kamu itu yang naksir pacar orang itu. Ya, kamu harus meninggalkan itu ya. Jangan berusaha mengejar orang yang jelas-jelas tidak mengejar kamu, apalagi orang itu sudah ada yang punya, ya kan? Ingat, kalau jodoh itu nggak kemana, ya. Somewhere di luar sana ada seseorang, ya, yang meant to be with you, dan dia juga sama sekarang juga sedang berdoa sama Tuhan untuk untuk mendekatkan kamu kepada dia, untuk mendekatkan jodohnya pada dia. Berarti siapa jodohnya? Ya kamu. Kamu tinggal terus aja berdoa lagi supaya Allah mencepatkan mempermudah proses itu, ya, mempermudah dan mempercepat proses itu supaya kamu dan dia bertemu dan berjodoh insya Allah di akhirnya, ya kan? Ingat, kalau jodoh nggak kemana, semua pasti akan menemukan cinta sejatinya masing-masing. Kapan kakak? Ya, saya nggak tahu, jujur aja ya. Jodoh kamu aja saya nggak tahu siapa, dan waktunya juga pasti saya nggak tahu siapa. Karena yang namanya lahir, jodoh, dan meninggal itu, umur itu semuanya adalah rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu kapannya. Ya. Oke, kalau saya bacain lagi sedikit lagi, kalau hatinya tidak ingin berlabuh padamu, nggak perlu dipaksa. Ya sama seperti kamu juga nggak mau kan dipaksa-paksa untuk naksir sama orang, atau untuk dipaksa-paksa untuk suka sama orang, kan nggak mau, ya kan? Kalau kita nggak suka, kenapa saya harus mau dipaksa-paksa untuk suka? Ya kan? Sama, karena hal yang terlalu dipaksa itu ujungnya akan berantakan dan nggak baik, bahkan bisa menjerumuskanmu. Aduh, salah melulu saya ngomong nih, terlalu semangat gitu ya, karena banyak nih jujur aja untuk topik yang satu ini banyak nih yang curhat ke saya, ya kan? Curhat kemana sih? Oh, ini dia curhatnya kemana? Curhatnya di Nurina Tok Tok Hotline, ya kan? Itu apa sih Nurina Tok Tok Hotline itu? Itu kita sekarang udah punya nomor WA yang namanya Nurina Tok Tok Hotline. Nomornya ada di sini. Coba ada nggak nih? Nih di sini ya. Di sini kamu bisa curhat. Kalau kamu punya masalah kamu bisa curhat di sini. Atau kamu minta request, kakak tolong dong
I'm sorry. Tolong dong bahas tentang masalah aku. Nih masalahku adalah begini-begini. Boleh, tulis aja di situ ya. Atau mau saran supaya apa namanya? Lebih enak lagi nonton video Nurina Tok Tok? Boleh, tulis aja di nomor yang tadi itu ya. Oke. Kayaknya sudah cukup ya, sudah panjang lebar kita sudah 2 minggu berturut-turut membahas tentang kakak aku naksir pacar orang. Nah, bagaimana? Sudah mulai terbuka pikirannya, sudah mulai terbuka hatinya? Insya Allah ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat, insya Allah menginspirasi ya. Oh iya jangan lupa tonton terus dong video Nurina Tok Tok ya. Video panjang seperti ini ada di hari apa? Hari Senin, betul sekali. Hari Senin jam 5.25 ya. Atau video-video apa? Shortnya ada nggak kakak? Ada dong. Video short itu tayang setiap hari, insya Allah ya. Video short itu berisi tentang quote yang berhubungan dengan topik yang kita bahas di hari Senin. Ya, quote itu bisa kita dapat dari orang lain atau dari sumber lain, bisa juga kita bikin sendiri sama tim. Ya. Oke. Kamu jangan lupa nonton itu semua. Video short kapan tayangnya? Sama kok, jam 5.25 juga. Ya, video panjang, video short itu sama jam 5.25. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Insya Allah menginspirasi, insya Allah bisa membuat teman-teman punya pandangan baru. Oke? Oke, selamat berbahagia ya, selamat melepaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.